Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Yulianto, NIM 19231047 dari Pendidikan IPA kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan bereaksi umum dan juga larutan bereaksi khusus untuk penelitian dan juga percobaan biologi. Berikut cuplikannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bereaksi umum. Bereaksi umum yaitu larutan yang digunakan sebagai bahan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Larutan ini tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Contohnya, larutan asam sulfat dan juga larutan natrium hidroksida. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu bereaksi khusus. Bereaksi khusus yaitu larutan yang digunakan untuk menguji adanya zat-zat tertentu. Contohnya, bereaksi Benedict untuk mengetahui adanya gula reduksi, bereaksi Lugol untuk mengetahui adanya amilum atau sebaliknya, bereaksi Molis untuk mengetahui adanya karbohidrat, bereaksi Milan untuk mengetahui adanya protein, dan lain-lain. Reaksi ini disebut juga dengan reagen. Untuk penjelasan dari reagen akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Susan Nadia Putri, NIM 19231045 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, saya akan membahas tentang bereaksi. Bereaksi atau yang sering juga disebut dengan reagen adalah suatu zat yang berperan dalam suatu reaksi kimia yang ditentukan untuk tujuan analisis. Bereaksi adalah suatu zat yang digunakan sebagai bereaksi atau sebagai unsur pokok dari larutan. Indikator adalah bereaksi yang digunakan untuk menyatakan akhir titik suatu reaksi, untuk mengukur kadar ion hidrogen atau pH, atau bisa juga untuk menyatakan bahwa perubahan pH sudah terjadi. Ini terdapat dalam daftar indikator di kertas uji. Larutan bereaksi adalah larutan dari bereaksi dalam pelarut yang kadar tertentu sesuai dengan penggunaan tertentu. Air jika dalam uji untuk bereaksi atau dalam bereaksi pembuatan larutan uji dan sebagainya digunakan air tanpa kualifikasi khusus selalu air. Kita menggunakan selalu air murni seperti yang tertera pada monografi Farmakope Indonesia. Seperti dinyatakan dalam ketentuan umum, daftar bereaksi indikator dari larutan dalam farmakope tidak termasuk zat yang mempunyai kegunaan terapi, sehingga di dalam farmakope dinyatakan dengan bereaksi atau mutu bereaksi. Bereaksi digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bereaksi padat dan yang kedua yaitu bereaksi cair. Bereaksi padat adalah bereaksi yang berbentuk padatan atau serum. Contohnya yaitu kalsium karbonat. Sementara bereaksi cair adalah bereaksi yang berbentuk cairan, baik encer maupun ketol. Contohnya hidroklorid acid. Reagen atau dikenal juga dengan reaktan merupakan istilah yang sering digunakan di dunia kimia. Reagen memiliki banyak kegunaan dan sebagian besar melihatkan menyelamatkan nyawa aplikasi. Zat atau suatu zat membuat, mengukur, dan membangun keberadaan reaksi kimia dengan bantuan reagen. Kimia organik mungkin juga menetapkan reagen sebagai campuran atau zat-zat yang berbeda yang akan membuat perubahan pada substrat pada kondisi tertentu. Langkah pertama yaitu kita harus menggunakan jas laboratorium dengan rapi, dengan kancing yang sudah terkancingi semuanya serta kerah yang rapi. Pastikan bahwa setiap kelompok harus memegang LKS Pratikum. Tujuan Pratikum uji makanan kita adalah untuk mengetahui kandungan gizi dari berbagai zat makanan. Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan bahan dan juga alat dan bahan yang digunakan seperti mortal dan alu.
Lalu siapkan pipet tetes pendek dan panjang. Ini pipet tetes yang pendek, dan ini pipet tetes yang panjang. Lalu siapkan pula batang pengaduk. Ini contohnya. Lalu siapkan tabung reaksi beserta rak tabung reaksinya. Selanjutnya, siapkan gelas kimia kecil karena untuk meletakkan reagen atau cairan penguji. Lalu siapkan kertas HVS untuk digunakan menguji lemak. Siapkan pula korek api untuk digunakan pada uji kandungan glukosa. Siapkan pula tentunya tabung spiritus beserta spiritusnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyediakan label kecil untuk menandainya di tabung reaksi. Siapkan pula cawan cetri untuk meletakkan bahan-bahan makanan. Lalu siapkan penjepit tabung reaksi. Kemudian pisau untuk memotong bahan makanan. Dan terakhir, siapkan plat tetes. Untuk tempat penguji bahan makanan. Untuk penguji atau reagen uji bahan makanan, maka siapkan beberapa zat reagen seperti Lugol untuk menguji zat karbohidrat pada makanan. Lalu siapkan reagen Biuret untuk mengetahui kandungan protein pada makanan. Kemudian siapkan reagen Benedict untuk mengetahui kandungan glukosa pada makanan. Reagen Benedict bisa diganti dengan Vehling A dan Vehling B, tetapi reagen Benedict lebih disukai karena dia lebih sensitif dan lebih praktis. Terkait dengan menguji lemak, kita bisa menggunakan HVS untuk menguji lemak. Yang terakhir, untuk menguji vitamin C, kita bisa menggunakan betadine sebagai pengganti iodik karena di dalam betadine terdapat iodik. Untuk bahan makanan yang akan diuji, kita menggunakan beberapa bahan makanan untuk diuji, yaitu nasi, kemudian telur. Kita hanya menggunakan putihnya saja, dan kemudian minyak goreng. Selanjutnya pada jeruk, dan yang terakhir pada pisang. Cara praktikum uji bahan makanan. Pertama-tama, siapkan nasi dan pisang dengan cara dihaluskan menggunakan lumpang dan alu. Ditambah dengan menggunakan aquades agar mendapatkan larutan dari nasi dan juga pisang. Selanjutnya, siapkan putih telur dan juga perasan air jeruk. Kemudian tuliskan pada label nama-namanya. Selanjutnya, masukkan zat makanan atau uji bahan makanan secukupnya ke dalam plat tetes. Sesuaikan dengan label yang telah ditentukan. Masukkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi yang sesuai dengan label sekitar 2 ml. Selanjutnya untuk reagen, kita harus menggunakan pipet tetes yang berbeda supaya tidak terjadi terkontaminasi dan mengganggu hasil pengamatan kita. Cara yang selanjutnya yaitu pengujian bahan makanan dengan menggunakan bahan reagen. Pengujian bahan makanan yang pertama yaitu pengujian karbohidrat, yaitu menggunakan reagen Lugol. Masukkan 3 tetes Lugol kepada setiap bahan makanan, pada nasi, pada putih telur, pada larutan pisang, dan juga larutan jeruk. Biarkan beberapa saat, kemudian kita amati dan catat pada lembar kerja.
Reaksi positif dari uji karbohidrat adalah dengan larutan akhir berwarna biru tua atau berwarna kehitaman. Uji bahan makanan selanjutnya yaitu protein dengan menggunakan reagen biuret. Masukkan 3 tetes reagen biuret kepada bahan makanan nasi, telur, pisang, dan larutan jeruk. Diamkan beberapa saat, kemudian kita amati dan catat kepada hasil kerja siswa. Reaksi positif dari uji protein yaitu larutan akhir berwarna ungu. Uji kandungan berikutnya yaitu kandungan vitamin C, yaitu menggunakan betadin sebagai pengganti iodin. Teteskan 2 tetes betadin kepada uji bahan makanan. Diamkan beberapa saat dan aduk menggunakan spatula hingga warnanya berwarna transparan untuk hasil positif dari vitamin C. Uji selanjutnya yaitu uji bahan makanan glukosa pada makanan yaitu menggunakan reagen Benedict. Teteskan 2 reagen Benedict kepada uji zat bahan makanan. Selanjutnya, kita bakar menggunakan bunsen. Selama lebih kurang 3 menit. Amati perubahan warna yang terjadi. Reaksi positif dari Benedict yaitu ditandainya dengan warna hijau, hijau kekuningan, kuning, orange, merah, atau merah bata. Lakukan langkah ini pada uji bahan makanan yang lainnya. Uji selanjutnya yaitu uji lemak pada bahan makanan, yaitu dengan cara meneteskan bahan makanan sekitar 1 atau 2 tetes kepada kertas HVS. Biarkan sekitar 10 menit dan hasil positifnya warna transparan yang bersifat permanen.